Sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas. Tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Ya, izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Perbagas pun perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Ada yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajar. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. As-subhi idzan tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18, itu cocok logi. Abaikan aja itu. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama sholatnya dari Quran surah ke-17 di ayat 78. Ini sholat dari dulu syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anan fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Tidak selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi kalian kita. Muamalah biasanya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya berkorelasi dengan kata asbah. Oke, asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa halu, beda. Ya, itu bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanafas, apabila sudah mulai bergerak. Bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan nggak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flightnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak, itu udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan nggak mungkin kalau kuasa Allah tuh nggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran.
Nah sekarang, yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisap tuh nggak teratur, nggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkan oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas, planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim beriman tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke? Berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, "Fa'idza faragta fansab." Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasi ini menyeluruh sampai ke zikir nih. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1, ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini, ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada nggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut syekh, di sini dipanggil kiai, dipanggil ustaz. Pulang ke rumah, anak saya nggak kenal itu semua. Anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil kiai. Dia wilayahnya. Ya. Kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu? Karena kita kurang perhatian. Kita kurang perhatian kepada anak kita. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, Tuhan, lihat satu-satu. Minta ampun sama Allah. Dan dia kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur, karena nggak tahu nanti ketemu lagi di akhirat. Itu poin yang paling penting. Jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan kepada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami dia tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idza faragta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya, jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Kalau kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu, supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin evaluasi, begitu siap syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi jangan berakit aja ya. Anda boleh lakukan. Berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk merencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik
masjid terdekat dari rumahnya. Sholat 2 rakaat, gitu. Ya, sholatnya bisa sholat wudhu, tahiyatul masjid dan sebagainya. Kesyukuran. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku mohon rezeki darimu seperti apa yang telah Kau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini